Pada hari ulang tahun putraku, dia mengangkat gelas dan berkata, "Hadiah terbaik? Kamu pergi dari hidupku. Aku tidak butuh ibu." Jadi aku berkemas, menjual rumah, membekukan semua rekening, lalu menghilang. Seminggu kemudian, dia. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku selalu tahu Raffi berubah. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa aku adalah hal yang ingin dia hilangkan dari hidupnya. Ulang tahunnya yang ke-26 berlangsung mewah. Sewaan restoran rooftop di pusat kota dengan lilin-lilin mahal dan kursi tamu penuh orang-orang yang nyaris tak ku kenal. Alunan musik jazzy. Tawa palsu. Senyum plastik. Aku berdiri di sudut, memeluk hadiah kecil yang kubungkus sendiri, pulpen antik warisan ayahnya. Tak sebanding dengan jam tangan ratusan juta yang baru saja diberikan oleh teman perempuannya yang terlalu akrab. Aku menatapnya, anak yang dulu kutidurkan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, kini duduk dengan postur dingin, jas hitam, cincin berlian di jari manis kanan. Ketika akhirnya dia berdiri, mengangkat gelas kristalnya dan mengetukkan sendok kecil ke tepinya, semua orang diam. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir malam ini, katanya. Semua orang bersorak. Lalu dia menatapku dan melanjutkan dengan suara yang datar. Dan untuk ibu, tentu saja. Hadiah terbaik malam ini? Kalau kamu pergi dari hidupku. Aku risih hidup sama ibu. Gak bisa bebas. Hahaha. Suasana mendadak hening. Bahkan angin malam pun seperti enggan berdesir. Tawa kecil beberapa tamu menyambung, yang tak paham bahwa dia sungguh-sungguh. Aku tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga malu. Aku hanya menatapnya. Dalam diam. Dan dalam diam juga, aku mengambil keputusan. Malam itu, setelah seluruh pesta selesai dan Raffi pulang dalam keadaan setengah mabuk, aku menyelinap masuk ke kamarnya. Tak ada satupun fotoku di sana. Hanya deretan parfum mahal, PS5, dan laptop-laptop canggih. Aku mengemasi pakaian, mencabut semua dokumen dan surat kepemilikan rumah. Keesokan harinya, aku ke bank. Semua rekening bersama, ku bekukan. Properti atas namaku, ku sertakan dalam daftar penjualan kilat. Nomor ponsel, ku buang. Jejak digital, ku hapus. Aku tidak menoleh lagi. Dan dalam waktu kurang dari 72 jam, aku benar-benar hilang. Tapi sebelum itu, aku meninggalkan sepucuk surat di meja makan yang bersih dan kosong. Anak yang mengusir ibunya, harus sudah siap hidup tanpanya. Lalu aku pergi, tanpa niat untuk kembali. Aku melangkah ke peron kereta malam itu dengan koper kecil dan dompet penuh dokumen penting. Tak seorang pun tahu kemana aku pergi, termasuk diriku sendiri. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali untuk siapapun yang menganggap kehadiranku sebagai beban. Dulu Raffi bukan anak seperti itu. Dia dulu anak yang menghafal puisi Hairil Anwar untukku di hari ibu. Anak yang menangis jika aku terluka sedikit saja. Anak yang membawakan teh hangat ketika aku batuk semalaman karena kelelahan mengajar. Tapi perlahan, atau mungkin sebenarnya cepat, hanya aku yang menyangkal, dia berubah. Perubahannya dimulai sejak dia lulus SMA dan mulai kuliah di luar kota. Lingkaran pertemanannya membengkak. Mobil-mobil mewah mulai parkir di depan rumah. Ia sering membawa teman-temannya pulang, tertawa keras, memanggilku, Bu, dengan nada formal seolah aku pembantu kontrak. Aku ingat satu malam, aku menyiapkan sup ayam kampung kesukaannya. Saat dia pulang, ia membawa 2 kotak sushi mahal. Bu, aku bawa makanan beneran, katanya sambil mendorong supku ke pinggir meja. Aku hanya tersenyum. Seperti biasa. Ketika aku mulai menegurnya, tentang cara bicara, tentang keuangan yang makin boros, tentang teman-temannya yang hanya datang saat pesta, dia mulai berteriak. Membanting pintu. Menghilang selama 2 hari. Dan ketika kembali, menuduhku mengekang hidupnya. Kamu tuh selalu jadi beban, Bu. Gak pernah ngerti dunia sekarang. Semua maunya dikontrol. Padahal, semua rekening itu atas namaku.
Semua tagihan kuliah dibayar dari dana warisan ayahnya yang kuputar lewat properti dan investasi. Dia tidak tahu, karena dia tidak mau tahu, bahwa tanpa aku, semua itu tidak pernah ada. Aku selalu membela dia di hadapan orang lain. Dia cuma sedang mencari jati diri, kataku. Tapi ternyata yang dia temukan bukan jati diri. Yang dia temukan adalah arogansi. Dan aku, ibunya, dianggap musuh. Musuh yang tinggal serumah. Yang harus dihilangkan, agar hidupnya terasa lega. Tapi aku tidak membesarkan anak untuk membunuh nuraniku sendiri. Jadi malam itu, ketika dia mengangkat gelas dan mengusirku dari hidupnya, aku menyadari, mungkin ini bukan akhir yang menyedihkan. Mungkin ini awal dari keadilan. Pukul 3.17 dini hari. Aku duduk sendirian di dalam taksi tua yang baunya seperti sisa rokok basi dan parfum murahan. Supirnya tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik lewat kaca spion. Tapi aku yakin dia bisa melihat. Mataku tak menangis, tapi hatiku porak-poranda. Tujuan pertamaku adalah kantor notaris. Aku tidak menunggu hari terang. Aku punya koneksi. Sahabat lamaku, Vira, sekarang bekerja sebagai notaris freelance yang terbiasa menangani kasus darurat. Kukatakan padanya, aku mau semua diselesaikan hari ini. Semuanya, Vir. Rumah, mobil, rekening. Dia menatapku lekat-lekat sebelum berkata, kamu yakin? Aku tidak mau mati sebagai ibu yang diremehkan oleh anak yang kubesarkan sendiri. Butuh waktu 7 jam, 2 tanda tangan, dan 1 tangisan terpendam di toilet kantor notaris. Setelah itu, selesai. Rumah atas namaku dijual cepat ke investor senyap. Semua rekening bersama dibekukan, kecuali 1 yang kupindahkan ke nama yayasan pendidikan kecil di pedalaman Flores. Mobil dijemput oleh showroom yang tak pernah bertanya. Sisanya, aku kemas dalam koper kecil, beberapa baju, 1 album foto yang sudah mulai sobek, dan pulpen tua milik almarhum suamiku. Pulpen yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun Raffi, yang tidak jadi kuberikan. Lalu aku memesan tiket kereta ke arah seberang pulau. Tujuan acak. Tak ada nama pengirim. Tak ada panggilan telepon. Nomor pribadiku sudah tidak aktif. Aku bukan lagi Anesvara Elmi, ibu dari Raffi Arkana. Aku hanya seorang perempuan yang akhirnya memilih untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Tanpa gelar, ibu, yang selama ini hanya menjadi bahan ejekan anak kandungku sendiri. Sebelum pergi, aku sempat menulis 1 surat lagi. Kutinggalkan di kulkas rumah, ditempel dengan magnet kecil berbentuk gajah, hiasan pertama yang Raffi buat di TK. Selamat ulang tahun, Raffi. Hadiah terbaik bukan aku pergi dari hidupmu. Hadiah terbaik adalah kamu sekarang bisa belajar apa itu kehilangan. Yang nyata. Yang tidak bisa kau beli dengan kartu kreditmu. Lalu aku lenyap. Tak ada jejak. Dan untuk pertama kalinya dalam 26 tahun, aku tidur tanpa ponsel di dekat bantal. Tanpa harus menunggu anakku pulang. Tanpa harus mengkhawatirkan siapa yang akan memanggilku. Beban, esok hari. Aku tidur sebagai aku. Dan dunia pun akhirnya terasa benar-benar sunyi. Raffi bangun siang hari. Masih dengan aroma alkohol menempel di tubuhnya. Ponselnya dipenuhi ucapan selamat ulang tahun, video pesta semalam, dan 1 pesan dari nomor tak dikenal. Selamat menikmati dunia barumu. Awalnya dia tertawa. Dikira prank. Dikiranya aku sedang main drama lagi, seperti yang sering dia tuduhkan setiap aku menangis di hadapannya. Tapi rasa aneh mulai muncul ketika tidak ada aroma kopi di dapur. Tidak ada suara radio pagi. Tidak ada sepatu wanita di depan pintu. Rumah terasa mati. Dia keliling. Memanggilku 2 kali. Tak ada jawaban. Masih cuek. Dia menyalakan shower. Lalu bersiap ke gym seperti biasa. Tapi kartu debitnya ditolak saat memesan taksi online. Dia mengumpat. Mencoba kartu kredit. Ditolak juga. Maaf, kartu Anda tidak aktif. Panik mulai merayap. Dia buka aplikasiku. Akun bersama yang dulu ku minta dia buat supaya dia bisa belajar mengelola keuangan. Tidak ada saldo.
Bahkan akun itu tak bisa diakses. Hanya notifikasi, dibekukan oleh pemilik utama. Ia menggeledah kamar. Tak ada dompetku. Tak ada pakaian. Tak ada sisa ibunya di dalam rumah itu, kecuali surat yang ia temukan di kulkas. Membacanya, wajahnya mulai mengeras. Matanya bergerak cepat ke sekeliling rumah. Tiba-tiba semua terasa asing. Sofa yang dulu kubersihkan tiap pagi. Dapur yang selalu hangat. Gorden yang selalu kubuka agar cahaya masuk. Semuanya terasa kosong. Mati. Dingin. Dan dia tahu. Kali ini aku benar-benar pergi. Tengah hari, dia menelepon teman-temannya. Minta bantuan dana, pinjaman, tempat tinggal sementara. Tapi satu persatu mulai menghindar. Salah satu dari mereka, Karin, teman dekat yang dulu rajin datang ke rumah saat pesta, menjawab pesan terakhirnya begini. Lo kan bilang nyokap lo toksik. Harusnya seneng dong dia pergi. Jadi nggak drama lagi, kan? Dia mendadak merasa mual. Seolah semua yang ia anggap teman, hanya bayangan kosong. Sama seperti pesta-pesta yang dia kira membahagiakan. Rumah itu sunyi. Tak ada makanan. Tak ada yang peduli jika dia jatuh. Ketika malam tiba dan lampu rumah padam karena telat bayar listrik, dia baru sadar betapa tak bergunanya semua baju bermerek dan jam tangan mahal yang ia miliki. Mereka tak bisa memberi cahaya. Dan di antara gelap yang menggigit, ia mulai sadar. Hidupnya yang semula, bebas, tanpa ibu, kini perlahan-lahan berubah jadi jeruji. Yang ia bangun sendiri, dengan kata-katanya sendiri. Dan penjaranya tak punya pintu keluar. Sudah seminggu sejak aku menghilang. Aku tak tahu Raffi mencariku atau tidak. Tapi aku tahu pasti satu hal. Dia tak pernah benar-benar siap hidup tanpa aku. Sebelum pergi, aku sudah siapkan semuanya. USB itu kusimpan dalam kotak kayu kecil. Kukirimkan lewat jasa pengantar yang tak bisa dilacak dengan mudah. Di dalamnya, sebuah video pendek yang kurekam dengan tanganku sendiri, di ruang kecil tempatku sementara tinggal. Tanpa kosmetik, tanpa pencahayaan sempurna. Hanya wajahku yang sebenar-benarnya. Dan satu kunci tua. Kunci tempat yang tak pernah dia sentuh sejak kecil. Aku membayangkan ekspresinya saat menerima paket itu. Mungkin bingung. Mungkin panik. Mungkin kesal. Tapi kalau dia menonton isi USB itu, maka kata-kataku akhirnya akan sampai. Raffi, jika kamu menonton ini, berarti kamu masih hidup. Selamat, karena artinya kamu mulai merasa kehilangan. Aku ingin kamu tahu. Kamu pernah jadi anak lelaki paling manis yang pernah ada. Tapi kamu berubah. Dan setiap kali kamu menyalahkanku atas perubahan itu, aku menyalahkan diriku juga. Itulah kesalahan terbesar ibu. Mengira cinta cukup untuk menahan ego yang tumbuh tanpa kendali. Aku tak tahu apakah dia akan menangis. Aku tak tahu apakah dia masih menganggapku sebagai wanita lemah yang selalu ikut aturan. Tapi aku ingin dia tahu satu hal. Aku tidak pergi karena menyerah. Aku pergi karena kamu harus belajar hidup. Tanpa seseorang yang akan selalu mengampunimu. Aku tidak menutup video itu dengan pesan manis. Tidak ada, I miss you. Tidak ada, doakan ibu baik-baik saja. Yang kutinggalkan hanyalah kunci tua itu. Dan catatan kecil. Kunci ini membuka sesuatu yang pernah kamu buang. Kalau kamu ingin tahu apa, cari sendiri. Sendiri, seperti caramu mengusirku. Setelah itu, aku matikan ponsel daruratku. Aku mematikan semua jalur komunikasi. Aku duduk di bawah pohon cemara kecil di belakang rumah sewa mungil ini, mendengarkan angin sore yang kosong dari suara siapapun. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi akhir. Tapi aku tahu, ini awal dari kebenaran yang harus dia hadapi sendiri. Dan aku tidak akan muncul sebelum dia berhenti mencari ibunya dan mulai mencari dirinya. Aku tahu dia akan mencari. Tapi yang tak pernah kupastikan adalah seberapa dalam pencariannya akan menggali masa lalu yang selama ini dia injak-injak tanpa sadar. Di antara persiapan kepergianku, aku menyelipkan satu jebakan kecil, sebuah laci tua yang tidak kukunci. Laci itu ada di kamarku,
tersembunyi di balik lemari pakaian kayu. Aku tahu rasa ingin tahunya akan menuntunnya ke sana suatu saat. Dan saat dia membukanya, dia akan menemukan surat-surat itu. Pernah kutulis hampir setiap minggu sejak dia masih SD. Surat-surat yang tak pernah kukirimkan. Surat yang kutulis setelah bertengkar dengannya, setelah dia sakit, setelah dia dapat nilai buruk, setelah dia bilang aku cerewet dan memalukan di depan teman-temannya. Ada lebih dari 30. Semua dengan tulisan tangan. Semua dengan tanggal. Semua dengan hatiku yang terbuka. Raffi kecilku, hari ini kamu menatapku seperti orang asing. Tapi aku tahu, jauh di dalam, kamu sedang kesal pada dirimu sendiri. Aku hanya tempat kamu melampiaskan. Dan aku rela. Hari ini kamu bilang kamu benci rumah ini. Tapi rumah ini dibangun dari hasil aku tidak tidur selama 14 tahun. Semoga nanti kamu mengerti. Tadi malam kamu mabuk dan muntah di karpet ruang tamu. Aku bersihkan sampai pagi, tanpa kamu tahu. Karena seorang ibu, bahkan saat dibenci, tetap akan melindungi. Aku tidak tahu apakah dia membacanya satu persatu, atau hanya sekilas. Tapi aku bisa membayangkan raut wajahnya saat kata-kata itu mulai menggores lebih tajam dari pisau apapun yang pernah dia lempar secara verbal padaku. Surat terakhir, yang aku tulis sehari sebelum ulang tahunnya, kubuat lebih pendek dari biasanya. Besok ulang tahunmu. Aku ingin memberimu hadiah, pulpen ayahmu. Tapi aku tahu kamu akan tertawa. Jadi mungkin hadiah terbaik adalah memberimu ruang kosong. Supaya kamu bisa mendengar dirimu sendiri berbicara. Aku tak tahu apakah dia menangis. Tapi aku tahu Raffi bukan sepenuhnya batu. Dia hanya keras karena dia tidak tahu apa-apa tentang luka yang tidak disuarakan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia harus membaca semua itu. Tanpa bisa menyangkal. Tanpa bisa membantah. Tanpa bisa menyela dengan kalimat sinis. Aku tidak hadir secara fisik. Tapi lewat tinta. Lewat kata-kata. Akhirnya, aku berbicara. Dan dia terpaksa mendengarkan. Malam itu aku membayangkan dia tak bisa tidur. Setelah membaca semua surat-surat itu, mungkin dia mulai menyusun ulang hidupnya di kepalanya. Tapi kali ini dari sudut yang bukan miliknya. Sudut yang selama ini ia abaikan. Sudut milikku. Sudut seorang ibu yang ia pikir tak akan pernah benar-benar pergi. Tapi aku memang pergi. Dan aku sudah bersumpah tidak akan muncul. Sampai dia benar-benar mencariku karena kesadaran. Bukan karena panik. 3 hari setelah paket itu tiba, aku menerima kabar tak langsung dari sahabat lamaku, Vira. Dia cari kamu, Nes, lewat aku. Tanya kemana kamu pergi. Katanya penting. Tapi aku bilang, kamu tak mau ditemukan. Aku hanya menjawab. Teruskan jawabannya. Raffi bukan sekadar bingung. Dia hancur. Dia ketakutan. Tapi yang paling membuatku sedikit tersenyum adalah satu kalimat terakhir Vira. Wajahnya nggak sombong lagi. Bagus. Dia mulai mencari. Dan pencarian itu membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah ia pedulikan dulu. Ia mendatangi bekas sekolah tempat aku dulu mengajar. Bertanya pada penjaga lama yang masih ingat namaku. Ia mendatangi rumah-rumah kontrakan lama yang pernah kutinggali waktu kami bangkrut dulu. Sebelum semua warisan properti mengangkat kami naik. Beberapa orang yang pernah kubantu, tanpa Raffi tahu, menghubungi temannya, menyampaikan kabar. Anak itu sekarang sering duduk diam berjam-jam, hanya untuk menunggu seseorang menyebut nama ibunya. Lucu. Dulu dia tak tahan mendengar namaku disebut dalam forum. Katanya, kuno. Katanya, memalukan. Kini dia justru duduk menunggu namaku jatuh dari mulut orang lain seperti doa. Aku tahu dia mencari. Tapi dia belum siap menemukan. Masih terlalu mudah menyesali. Belum cukup dalam memahami. Tapi pencarian itu adalah awal yang baik. Karena satu-satunya cara dia bisa menemukan aku kembali adalah kalau dia lebih dulu menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan selama dia masih menanyakan aku kepada orang-orang luar, dia belum benar-benar menanyakan dirinya sendiri.
Mereka bilang manusia baru akan benar-benar berubah kalau sudah menyentuh dasar. Tapi Raffi selalu hidup di atas lantai marmer. Tak pernah tahu bagaimana rasanya jatuh. Sampai hari itu, aku mendengar kabar dari seseorang yang bekerja di kantor notaris Vira. Raffi datang dengan wajah tak terurus, mengenakan hoodie robek dan sepatu yang tak cocok dengan gayanya yang dulu. Ia membawa berkas, surat jual mobil sportnya, dijual cepat, dengan harga seperempat dari beli. Vira tak menemuinya. Sudah kusuruh begitu. Kalau dia mulai menjual benda-benda yang membuatnya sombong, biarkan. Itu pembakaran ego. Beberapa hari kemudian, dia kehilangan apartemen. KPR atas namaku. Tentu saja. Aku sudah jual. Tanpa pemberitahuan. Legal. Dia sempat menginap di rumah seorang teman. Tapi 3 hari kemudian, ia diusir karena menolak ikut pesta. Katanya, Raffi sekarang pendiam. Kayak zombie hidup. Lalu, dia menghilang dari radar siapapun. Dan aku tahu, itu bukan hilang dalam artian pergi. Itu jatuh. Jatuh ke titik paling dalam. Aku mendapat info bahwa dia menyewa kamar kos murah di pinggiran Jakarta, dekat terminal. Bekas gudang, pengap, tak ada jendela. Ia mulai kerja serabutan. Kadang jadi kurir makanan, kadang bantu cuci piring. Uang habis, makan dari nasi kotak masjid. Untuk pertama kalinya, Raffi tidak mencium parfum Gucci saat bangun tidur. Untuk pertama kalinya, dia menyentuh uang dari hasil keringatnya sendiri. Kupikir dia akan marah, menyalahkanku, menuduhku kejam. Tapi ternyata dia hanya diam. Dan diam itu adalah suara paling jujur dari seseorang yang akhirnya mulai melihat kenyataan. Aku bisa membayangkan ekspresinya malam itu, di kamar kecil itu. Sendiri, lapar, kedinginan. Tak ada AC, tak ada wifi, tak ada pelukan ibu yang bisa disalahkan atas semua rasa tidak nyamannya. Hanya ada dia. Dan kejatuhan yang akhirnya memberinya cermin yang tak bisa ia pecahkan. Cermin itulah yang selama ini kuharapkan bisa memantulkan sesuatu yang lebih jujur daripada bayangan, kesadaran. Karena cinta yang tidak pernah dipahami adalah racun yang perlahan membunuh siapapun yang menelannya mentah-mentah. Aku mulai menulis jurnal harian. Bukan untuk mengenang, tapi untuk memastikan aku tidak kembali. Kadang-kadang ada keinginan kecil menyelinap, untuk mengecek keadaannya, mengintip dari kejauhan, atau sekadar mendengar suaranya lagi. Tapi setiap kali godaan itu muncul, aku menulis kalimat yang sama. Dia harus temukan aku karena dia sadar, bukan karena dia hancur. Sampai suatu siang, penjaga perpustakaan tempatku menjadi relawan mengetuk pintu kamar kecilku dan berkata, "Bu Anes, tadi ada anak muda nyasar ke depan. Nanya tempat ini. Mukanya mirip ibu." Dadaku langsung mengeras. Tapi aku tetap menulis. Tetap tenang. Karena aku tahu, dia mulai mendekat. Ternyata butuh waktu 3 minggu lagi sebelum dia sampai di batas wilayah tempatku sembunyi. Bukan karena dia bodoh. Tapi karena dia benar-benar mencari. Bukan di Google. Bukan lewat peta. Tapi lewat cerita. Dia mulai bertanya ke mantan rekan kerjaku dulu di sekolah. Lalu menyusuri catatan-catatan alumni. Seseorang menyebutkan bahwa aku pernah berkata, "Kalau bisa, aku ingin tinggal di tempat yang tak butuh nama belakang untuk dihormati." Itu bukan pernyataan. Itu petunjuk. Aku pernah mengatakan itu saat mengajar di kelas, bertahun-tahun lalu. Dan Raffi, ternyata, ingat, itu membuat mataku berair. Karena hanya anak yang benar-benar mendengar, yang bisa menangkap makna kalimat setipis itu. Dari sana, dia mulai menelusuri satu persatu desa kecil di luar radar peta wisata. Menginap di rumah warga. Menumpang kendaraan terbuka. Sampai akhirnya, ia sampai di tempat ini. Sebuah desa yang bahkan tak punya gapura, tak punya masjid megah, hanya barisan rumah kayu dan jalan setapak yang dibentuk oleh kebiasaan kaki manusia. Saat aku mengintip dari balik jendela kamarku, aku melihatnya. Raffi, rambutnya acak-acakan, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku lihat.
Dia berjalan pelan. Tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu bahwa jawabannya ada di sini, tapi belum siap menerimanya. Dia tidak bertanya, apakah ini tempat ibuku tinggal? Dia hanya duduk di beranda rumah kepala desa dan berkata, kalau kalian kenal seorang wanita bernama Anesvara Elmi, tolong bilang padanya, aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang, karena akhirnya aku kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, dia benar-benar mencari aku. Bukan karena dia ingin kembali, tapi karena dia ingin mengerti. Hari itu, langit mendung tapi tidak hujan. Angin menggoyang pucuk-pucuk pohon jati di belakang rumah kecilku, dan aku sedang menyapu lantai perpustakaan desa saat Raffi berdiri di ambang pintu. Tak ada salam, tak ada panggilan, hanya tubuhnya yang diam, dengan wajah seperti seseorang yang baru pulang dari perang. Aku tidak bergerak, tak menyapanya, tak memeluk, hanya menatap, dan mengamati wajah anak lelaki yang pernah aku suapi bubur saat demam. Kini berdiri seperti orang asing di antara rak buku. Dia membuka mulut, tapi suaranya patah. Aku nemu tempat ini dari. Aku mengangkat telapak tangan, memberi isyarat agar dia diam. Lalu kembali menyapu, perlahan, teliti. Aku tahu rasa sakit di dalam dirinya akan lebih dalam jika dia harus menunggu. Aku ingin dia tahu, kali ini, waktuku bukan miliknya. Setelah beberapa menit yang sunyi, aku berkata pelan tanpa menatapnya. Kalau kau kesini untuk minta maaf, jangan. Aku tak sedang mencari itu. Dia menunduk, bahunya gemetar, tapi dia menahannya. Bu, suaranya pecah. Aku kesini karena aku sadar aku salah. Bukan hanya ke ibu, tapi ke diri aku sendiri. Aku menaruh sapu, menghadap padanya. Tidak marah, tidak tersenyum. Hanya lelah. Kau tahu rasanya menjadi seorang ibu, Raffi? Rasanya seperti memegang kaca tipis dengan dua tangan. Satu tangan penuh cinta, satu tangan penuh takut. Dan setiap hari kita berdoa agar tak ada satupun yang tergelincir. Dia mulai menangis. Tapi aku tetap berdiri tegak. Waktu kau bilang aku hadiah terburuk dalam hidupmu, aku percaya. Karena saat itu, aku sudah tidak mengenali anak yang berdiri di depanku. Kau bukan anakku. Kau makhluk baru yang diciptakan dari gengsi dan kebencian. Aku berubah, gumamnya. Dan aku menyesal. Aku mengangguk. Bagus. Tapi penyesalan bukan tiket masuk. Di sini, tak ada pintu untukmu. Hanya tanah. Hanya diam. Hanya kerja. Dia terdiam. Aku menatap matanya. Dan di sana tak ada lagi arogansi. Tak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanya puing-puing. Aku berkata, kau boleh tinggal. Tapi bukan sebagai anakku. Sebagai orang asing. Aku tak punya anak. Dia sudah mati malam itu saat mengangkat gelas dan mengusir ibunya sendiri. Dan aku kembali menyapu, meninggalkan dia berdiri di ambang pintu seperti anak kecil yang tak tahu rumah sendiri. Karena kali ini, Raffi harus membangun kembali segalanya. Bukan dari kata maaf, tapi dari kosong. Raffi tinggal, tapi bukan di rumahku. Dia menumpang di rumah Pak Sardi, kepala desa, yang memberinya tikar dan nasi seadanya. Desa ini tidak mengenal keistimewaan. Tak peduli siapa kau di kota, di sini semua orang sama, berkeringat atau kelaparan. Aku tidak memberinya tatapan hangat, tidak juga membencinya. Aku hanya melihatnya seperti melihat tanah yang pernah longsor, perlu waktu untuk bisa ditanami lagi. Dan aku tak ingin menanam apapun sampai tanah itu benar-benar stabil. Tiap pagi, Raffi ikut warga menggali saluran irigasi, membawa timba, mencangkul. Tangannya melepuh, punggungnya gosong. Tapi dia tak mengeluh. Dia hanya menatapku dari jauh, menunduk, lalu terus bekerja. Suatu sore, anak-anak perpustakaan desa ribut karena buku gambar mereka habis. Aku sibuk di dalam. Lalu aku dengar suara familiar di luar. Ini, kalian bisa pakai ini dulu. Nggak bagus, tapi masih bisa dipakai.
Aku keluar. Raffi sedang membagikan kertas bekas. Disobek dari bagian belakang buku catatannya sendiri. Anak-anak menerimanya dengan gembira. Aku tak berkata apa-apa. Tapi diam-diam, aku menulis di jurnal. Hari ini Raffi memberi tanpa merasa ia sedang kehilangan. Malam-malamnya sunyi. Kami makan terpisah. Kadang dia duduk di bawah pohon randu sambil membaca buku-buku puisi lama yang dulu kubacakan saat kecil. Mungkin itu satu-satunya hal dari masa lalu yang belum dia bakar. Setiap minggu, dia meninggalkan sepucuk surat di beranda rumahku. Surat pertama hanya berisi, "Aku tahu aku belum layak disebut anakmu. Tapi biarkan aku belajar seperti murid baru." Surat kedua, "Terima kasih karena tidak langsung menamparku dengan maaf. Dunia terlalu murah dengan pengampunan." Surat ketiga, "Aku nggak tahu siapa aku sekarang. Tapi aku tahu siapa aku dulu. Dan itu cukup untuk bikin aku takut." Aku membacanya. Semua. Tapi tidak pernah membalas. Sampai suatu malam, aku melihat surat keempatnya masih di beranda, basah kena embun. Aku mengambilnya, menyelipkannya ke buku harian, lalu menulis 5 kata di secari kertas. "Akhirnya kamu belajar berbicara." Keesokan paginya, kutaruh di tempat yang sama, di bawah batu kecil. Itu bukan pengampunan. Tapi itu celah. Celah pertama yang kuberi, bukan untuk masuk, tapi untuk melihat bahwa luka tak selalu berarti akhir. Kadang luka adalah bukaan. Tempat di mana cahaya bisa masuk kembali, perlahan. Dan Raffi, untuk pertama kalinya, berhenti mencari pintu. Ia mulai membangun tangga dari dalam dirinya sendiri. Surat itu akhirnya kubalas. Setelah berbulan-bulan ia menulis dengan sabar, penuh pertanyaan yang tidak pernah dijawab, penuh permintaan yang tak pernah langsung ia sampaikan. Akhirnya aku tuliskan sesuatu yang bukan sekadar isyarat. Tapi bukan dengan jawaban panjang. Aku membalas surat kelimanya dengan kalimat pendek. "Berhentilah minta diampuni. Belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri." Dan sejak saat itu, surat-surat dari Raffi mulai berubah. Tak lagi penuh ratapan. Tak lagi menyebut-nyebut "Ibu" dengan nada memohon. Tapi mulai bercerita tentang anak-anak yang dia ajar membaca. Tentang bagaimana dia menyadari bahwa tangan yang memberi tak selalu harus dikenal. Tentang rasa canggungnya saat pertama kali dia menanam pohon. Dan bagaimana dia takut merusak akar yang tak terlihat. Tentang Pak Sardi yang mengajarinya menyapu halaman dengan cara yang benar. Dan satu surat yang paling membuat tanganku gemetar saat membacanya. "Aku tidak tahu apakah suatu hari aku bisa kembali menjadi anakmu. Tapi sekarang aku tahu, aku ingin menjadi manusia yang bahkan kalau ibu bukan ibuku pun, ibu tetap akan mau duduk denganku dan bicara sebagai dua orang dewasa yang saling menghormati." Hari itu, aku menangis. Bukan karena kalimatnya indah, tapi karena akhirnya dia mengerti. Cinta bukan soal ikatan darah, tapi keberanian menanggalkan ego. Sebagai balasan, aku menulis satu surat lagi. Kali ini kutulis dengan pulpen milik almarhum suamiku. Pulpen yang dulu ingin kuberikan di hari ulang tahunnya, yang tidak jadi kuberikan, karena ucapannya membuat semua cinta yang kupendam mendadak membatu. Isinya sederhana. "Kamu pernah membunuh bagian diriku. Tapi sekarang kamu menanam sesuatu di atasnya. Aku tidak tahu apakah itu akan tumbuh jadi pohon yang bisa kuteduh. Tapi aku akan duduk di dekatnya dan melihat apakah kamu menyiramnya dengan sungguh-sungguh." Surat itu kuletakkan di atas meja balai desa. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Tapi dia tahu itu dariku. Dan saat sore menjelang, aku melihat dari jendela. Dia mengambilnya, mencium kertasnya seperti kening seorang bayi, lalu memeluk surat itu seperti seseorang yang akhirnya tidak lagi membutuhkan izin untuk berharap. Raffi mulai tumbuh. Bukan sebagai anakku, tapi sebagai seseorang yang akhirnya layak menjadi siapapun yang ia ingin jadi. Dan aku tahu, waktuku tak lama lagi untuk tetap diam. Karena rekonsiliasi bukan tentang pelukan yang cepat, tapi tentang kesabaran untuk saling menunggu. Sampai luka dan hormat bisa hidup berdampingan. Hari itu datang tanpa denting lonceng, tanpa kue, tanpa lilin.
Hanya matahari yang sedikit lebih hangat dari biasanya. Dan suara burung yang tidak biasanya bernyanyi begitu riuh di pohon randu depan rumah. Tanggal 22. Hari di mana 27 tahun lalu aku melahirkan seorang anak lelaki yang kelahirannya membuatku menangis bukan karena sakit, tapi karena rasa takut. Takut tak cukup baik untuk menjaganya. Takut tak cukup kuat untuk mendidiknya sendirian. Dan di ulang tahunnya yang ke-27 ini, aku menyelenggarakan sesuatu yang kecil. Bukan pesta. Hanya kumpulan anak-anak perpustakaan dan beberapa warga desa, duduk di tikar, dengan makanan sederhana, ubi kukus, teh panas, dan pisang goreng. Aku memanggilnya duduk di tengah. Dia tampak terkejut. Tak banyak bicara. Hanya menatapku dengan tatapan yang dulu pernah kutemui saat dia masih 5 tahun dan baru sembuh dari demam tinggi. Rapuh, tapi penuh rasa percaya. Ini ulang tahunmu, bukan? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Buatkan satu pidato kecil, kataku. Aku. Ya. Tapi bukan untukku. Untuk mereka. Kataku sambil menunjuk anak-anak kecil yang menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dia berdiri, menggenggam kertas kecil yang dia tarik dari saku celananya. Napasnya dalam. 1 detik. 2. Lalu dia mulai bicara. Hari ini aku ulang tahun. Tapi ulang tahun bukan soal usia. Ulang tahun adalah tentang seberapa banyak yang mati dalam dirimu, dan seberapa banyak yang baru kamu lahirkan. Dulu, aku pernah bilang, hadiah terbaik di ulang tahunku adalah jika seseorang pergi dari hidupku. Hari ini, aku mau bilang, hadiah terbaik adalah bisa bertemu orang itu lagi, dan minta izin untuk menjadi manusia yang lebih layak berdiri di sampingnya. Tak ada yang bersorak. Tapi seluruh tikar itu penuh sunyi yang indah. Sunyi yang menyerap semua kesalahan, semua luka, semua kata yang dulu tertinggal di antara pintu yang dibanting dan gelas yang diangkat dengan dendam. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menghilang, aku mendekat. Ku peluk pundaknya. Diam-diam. Dia gemetar. Tapi tidak menangis. Karena air mata yang benar-benar dalam tidak selalu keluar dari mata. Kadang, dari napas. Ku peluk dia lebih erat. Lalu aku bisikan, "Selamat ulang tahun. Kamu belum kembali jadi anakku. Tapi kamu sudah kembali jadi manusia." Dan dia mengangguk, sambil memejamkan mata. Sambil membiarkan dirinya. Akhirnya, pulang. Malam itu, kami duduk berdampingan di beranda. Tak ada lampu listrik. Hanya cahaya remang dari pelita minyak yang kupasang setiap malam karena kupilih hidup tanpa kabel, tanpa deru, tanpa suara-suara kota yang terlalu banyak bicara. Raffi diam. Aku juga. Tapi bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena kami sama-sama tahu bahwa kata-kata sudah cukup. Sekarang saatnya membiarkan sunyi bicara. Aku menyesap tehku. Ia memandangi tangannya sendiri. Lalu ia berkata, "Bu, kenapa baru sekarang ibu memeluk aku?" Aku menoleh pelan. "Karena baru hari ini kamu bukan datang untuk dipeluk, tapi untuk berdiri sendiri." Dia mengangguk. Kalau waktu bisa diputar, aku mau bilang banyak hal. Waktu tak perlu diputar, Raf. Kita cuma perlu mendengar ulang. Dia tertawa kecil. Pahit. Aku udah terlalu sering gagal mendengar. Aku menghela napas. Dan aku terlalu sering diam sambil berharap kamu peka. Kita sama-sama gagal. Tapi kamu datang ke sini bukan untuk minta semua itu dibatalkan. Kamu datang untuk bertanggung jawab. Dia mengangguk. Pelan. Lalu ia keluarkan sesuatu dari saku bajunya. Pulpen tua. Milik ayahnya. Aku nemu ini di antara barang yang ibu tinggalin dulu. Rusak sedikit. Tapi masih bisa dipakai. Katanya sambil menaruhnya di pangkuanku. Aku menatapnya. Tangan gemetar. Itu seharusnya jadi hadiah ulang tahunmu tahun lalu. Bisikku. Dia menunduk. Aku tahu. Tapi waktu itu, aku masih sibuk mencari hadiah yang bisa kulihat, bukan yang bisa kupahami. Aku menggenggam tangan kirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku berkata dengan suara penuh. Aku memaafkanmu, Raffi. Dia menangis.
tak bisa dibendung. Tapi bukan air mata orang yang lemah, melainkan air mata orang yang akhirnya layak dicintai kembali. Aku lanjutkan. Tapi sekarang, giliran kamu memaafkan dirimu sendiri. Dan disitulah rekonsiliasi itu selesai. Bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena kami tak lagi saling menyentuh luka itu dengan jari yang menyalahkan. Kami hanya duduk, ibu dan anak, bukan sebagai tokoh dalam drama, tapi sebagai dua manusia yang saling merawat sisa-sisa yang masih bisa tumbuh. Dan malam itu, angin tak terlalu dingin, karena ada kehangatan yang tidak berasal dari pelita, tapi dari dada kami berdua, yang akhirnya tidak lagi saling menjauh. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa berbeda, lebih jernih, lebih tenang. Dari jendela kecil kamarku, kulihat Raffi sedang menyapu halaman perpustakaan. Gerakannya pelan, penuh perhatian, seolah-olah setiap debu yang ia singkirkan adalah sisa dari dirinya yang lama. Sudah hampir setahun sejak ia datang ke desa ini. Dia tak pernah lagi bertanya, "Kapan aku boleh pulang?" Karena dia tahu, pulang bukan soal tempat, tapi soal siapa yang mau menerima kita. Saat kita tak lagi bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Anak-anak di desa mulai memanggilnya, Kak Raffi. Dia mengajari mereka menulis puisi, bermain teater kecil-kecilan, dan bahkan membuat rak buku sederhana dari kayu bekas. Dan aku tak lagi tidur dengan hati waspada. Aku tak lagi berharap-harap cemas bahwa anakku akan meledak dalam amarah atau hinaan. Karena sekarang aku tahu, dia bukan lagi anak lelaki yang kutinggalkan. Dia adalah manusia yang kutemukan kembali. Utuh, runtuh, tapi bangkit karena pilihannya sendiri. Suatu siang, dia datang padaku dengan wajah serius. "Bu," katanya, "boleh aku tanya satu hal?" Aku menutup buku yang sedang kubaca. "Apa? Kenapa dulu ibu benar-benar menghilang?" "Maksudku, total. Sampai jual rumah, bekukan rekening, dan benar-benar lenyap." Aku menatap matanya, lalu tersenyum kecil. Karena cinta tanpa batas akan melahirkan manusia yang tak mengenal batas. Dan kamu, Raffi, harus kehilangan segalanya untuk mengenali nilainya. Dia mengangguk pelan. Lalu ia menatapku lekat-lekat dan berkata, "Terima kasih karena pergi." Aku tertawa. Aneh sekali ucapan terima kasihmu. Karena kalau ibu tetap tinggal waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu caranya menjadi manusia. Kami duduk diam. Lama. Hanya ditemani suara jangkrik dan gesekan daun. Lalu aku berkata, "Kadang, cinta seorang ibu bukan tentang memeluk saat anak menangis, tapi tentang pergi saat anak merasa tidak butuh pelukan." Dia menatapku. Kali ini, tanpa air mata. Dan aku tahu, inilah akhir dari luka. Bukan karena ia hilang, tapi karena kami berdua memilih untuk hidup di atas luka itu, tanpa menginjaknya. Hari itu, kami menanam satu pohon kecil di halaman belakang. Pohon kenari. Tak ada simbol, tak ada ucapan puitis. Hanya tanah, bibit, dan dua pasang tangan yang dulu pernah saling menjauh, kini kembali menyentuh. Dan saat aku menutup jurnal harian malam itu, aku menulis kalimat terakhir. Aku pernah dilukai anakku sendiri. Tapi hari ini, dia memberiku hadiah terindah. Dia tidak lagi menjadi anakku. Dia menjadi manusia yang layak kupanggil sahabat. Dan hidup pun, akhirnya tenang. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena kami tak lagi menghindari rasa sakit, melainkan berdamai dengannya, sambil tetap saling duduk di bawah pohon kenari itu. Tanpa syarat lagi. Pada hari ulang tahun putraku,